Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada sekitar kita makin mudah, makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa rasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa lebih bersyukur, lebih bisa menyadari, dan kemudian bersyukur bahwa saat ini pun sebenarnya kita sudah sejahtera, sudah diberikan limpahan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan melalui semestanya. Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini serta sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih sekali sudah mulai membagikan video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai The Dark Night of the Soul. Zaman kegelapan jiwa. Apa itu? Yuk mari, saya ingin bahas soal ini karena ada banyak Sobat RTD yang sepertinya sedang mengalami hal ini. Seperti apa sih kondisinya? Dark Night of the Soul adalah sebuah kondisi di mana sepertinya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada banyak keterpurukan, ada banyak datangnya hal-hal yang sepertinya negatif dalam hidup kita. Yang usaha sepertinya banyak hambatan, yang bekerja di instansi mengalami banyak masalah, banyak hambatan, banyak gangguan. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, begitu juga dalam kehidupan sosial, baik dengan berhubungan dengan keluarga, teman, sahabat, pekerjaan, bisnis, dan segala macam. Sepertinya ini kondisi yang sangat melelahkan, sangat tidak menyenangkan. Ada banyak kesialan yang sepertinya datang dalam hidup ini. Dan itu terjadi bertubi-tubi. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak orang yang bilang hal tersebut terjadi karena sedang dalam masa pembersihan. Karena ada banyak dosa dalam dirinya, katanya begitu. Ada juga yang bilang bahwa ada banyak timbunan energi negatif dalam diri yang memuai sehingga menarik datangnya energi negatif juga dari luar yang termanifestasikan sebagai kejadian-kejadian negatif, kesialan, keterpurukan, hambatan, tantangan, gangguan, segala macam lah. Sebenarnya apa yang terjadi ketika itu? Ada juga yang setelah mengalami pencerahan spiritual, kebangkitan spiritual, akhirnya mengalami keterpurukan. Sebenarnya ada apa itu? Ada orang juga yang bilang bahwa hal tersebut, hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut terjadi karena kebutuhan kita akan tingkat spiritualitas yang berbeda. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, mari kita bahas. Menurut pendapat saya, setelah saya belajar ilmu energi spiritual Nusantara, baru saja di tahun 2010 ya, belajar secara baik dan benar. Maka hal tersebut terjadi karena diri kita ini, ingat diri kita siapa? Diri kita ini bukanlah fisik ini, bukanlah pikiran ini, bukanlah perasaan. Diri kita ini sebenarnya adalah jiwa. Dan sebenarnya juga kita sadar akan hal itu. Tapi sudah terjebak dengan kondisi yang ada. Sudah terjebak dengan proses kelahiran ke dunia ini. Yang menyebabkan kesadaran jiwa kita ini menjadi terabaikan.
jiwa kita ini seolah-olah hilang kendali. Karena jalannya hidup melalui proses kehidupan ini membuat logika kita, kesadaran logika kita merajalela. Ketika kita hidup di dunia, maka diri palsu kita ini seolah-olah mendapatkan turbo boost dari gaya gravitasi bumi. Sehingga diri palsunya menjadi makin aktif. Dan juga tanpa disadari ada doktrin-doktrin yang masuk ke dalam diri kita. Baik itu dari sistem pendidikan di tingkat keluarga, di tingkat terkecil keluarga, di tingkat pendidikan formal di sekolah, atau informal ketika kita bersosialisasi dengan orang-orang lain. Tanpa sadar ada banyak doktrin yang sebenarnya dikondisikan oleh orang-orang, oleh kelompok, oleh sebuah golongan yang sekarang ini sedang memegang kendali, yang sedang berjaya menguasai dunia. Mereka lah yang sering disebut sebagai para elit globalis, yang sebenarnya adalah dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi. Mereka membuat doktrin-doktrin yang tanpa kita sadari membuat mereka semakin berjaya dan kita semakin terpuruk. Mereka membuat doktrin yang mengarahkan kita kepada tumbuhnya kekuatan, kesadaran logika, kesadaran diri palsu di dalam diri kita ini memegang kendali. Sehingga melemahkan, menomorsekiankan kesadaran jiwa kita. Sehingga kita tidak pernah sadar, bahkan dijauhkan dari pengetahuan mengenai jiwa. Jadi kita tidak pernah tahu lagi, tidak pernah sadar lagi, terlupa lagi bahwa kita ini adalah jiwa yang hidup di dunia dengan mengendarai tubuh fisik ini. Bahwa kita adalah jiwa yang abadi, bahwa jiwa yang memiliki umur lebih panjang daripada fisik ini. Bahwa jiwa kita ini memiliki sebuah kesempatan untuk bisa kembali kepada Sang Penciptanya melalui sebuah proses yang mudah, tapi menjadi sulit karena tanpa sadar kita dipaksa untuk menyuburkan, menebalkan otot-otot logika serta diri palsu. Dan itulah yang terjadi. Saya pun begitu. Setiap master juga begitu. Setiap master itu mengusahakan agar dirinya bisa tercerahkan, bisa stabil tercerahkan, kemudian membawa banyak orang-orang seperti kita ini kepada proses pencerahan. Sebenarnya setiap pendidikan, setiap ritual ibadah itu haruslah dimulai dari proses pencerahan spiritual. Ketika kita mengalami proses kebangkitan spiritual sehingga jiwa kita memegang kendali seutuhnya hidup kita ini. Tapi sekarang tidak. Yang dinomorsatukan itu adalah logika, diri palsu. Hal-hal yang logis. Setiap saat kita dipaksa untuk bisa menomorsatukan diri palsu. Sebuah bagian dari jiwa kita. Yang isinya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Sehingga energi yang muncul dari lapisan diri palsu tersebut membackup kerja dari logika. Sehingga kerja logika kita ini begitu dominannya. Sehingga apapun yang tidak logis tidak mau diterima. Akhirnya hal tersebut yang menjauhkan kita dari kesadaran jiwa. Akhirnya kita mulai menjauh dari Tuhan. Akhirnya kita mulai tidak sadar bahwa setiap saat sebenarnya kita bersama Tuhan. Nah, akhirnya ada sebuah titik jenuhnya. Mereka, kita semua, para sobat RTD yang sedang nonton video ini, itu kadang-kadang juga ada jenuhnya.
jiwa kita ini berontak. Kita ini berontak. Ingin kembali kepada kesadaran jiwa lagi. Ingin menomorduakan, menomorsekiankan kesadaran logika serta kesadaran diri palsu. Dan berontaknya jiwa ini menyebabkan dorongan energi yang luar biasa dari dalam diri kita. Energi ini yang membuat melubernya timbunan-timbunan energi negatif yang tersimpan di dalam diri kita. Sehingga yang muncul ke permukaan banyak timbunan dari energi tersebut. Timbunan energi tersebut yang lebih banyak negatifnya, ini akhirnya keluar dari dalam diri, kemudian direspon oleh alam semesta. Alam semesta akan mengirimkan kejadian-kejadian yang sama persis dengan energi yang kita kirimkan. Yang mana dalam masa itu adalah lebih banyak energi negatifnya. Kemudian frekuensi dari jiwa serta pikiran ini mulai campur aduk. Yang awalnya 100% logika, akhirnya mulai dicampur adui oleh jiwa yang ingin kembali memegang peranan utama. Nah, acak adulnya frekuensi kita inilah juga yang direspon dengan alam semesta dengan mengirimkan kejadian-kejadian yang sebenarnya adalah energi yang sama persis dengan energi yang kita kirimkan, yang mana dalam kondisi itu negatif dan acak adul. Energi yang terkirim kepada kita ini termanifestasikan sebagai kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan tadi yang seperti saya bilang. Dan inilah sebenarnya yang terjadi ketika kita sedang mengalami the dark night of the soul. Malam kegelapan, malam yang kelam sekali. Jiwa kita sebenarnya sedang mengambil peranan, sedang ingin mengambil peran utama lagi dibandingkan dengan kesadaran logika. Dia sudah jenuh. Kita ini yang sebenarnya jiwa ini sebenarnya sudah jenuh. Ingin mengembalikan lagi hegemoni kesadaran jiwa. Atau bahkan kesadaran spiritual. Buat jiwa-jiwa yang lebih tua. Buat jiwa-jiwa yang hidupnya lebih lama. Yang memiliki putaran kehidupan. Life cycle atau sering disebut sebagai reinkarnasi lebih banyak lagi. Itu tentunya memiliki kualitas yang luar biasa. Dan ada banyak yang sudah lebih sering terhubung kepada kesadaran spiritual, kesadaran Tuhan di dalam diri pada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dan ini yang menyebabkan jiwa itu berontak, ingin mengambil peranan, ingin mengambil kendali lagi dalam kehidupan ini. Dan inilah yang terjadi ketika Dark Night of the Soul. Apa yang harus dilakukan ketika ini? Kenapa setiap orang yang sepertinya sedang mengalami kebangkitan spiritual, kemudian juga mengalami the dark night of the soul? Ya karena kesadaran jiwanya ingin mengambil alih lagi. Ingin menjadi yang nomor satu lagi. Kita yang sebenarnya jiwa ini sedang mengambil kontrol atas diri kita yang dipenuhi, yang lebih sering dikendalikan oleh kesadaran logika. Memori-memori negatif yang ada dalam diri yang ditenagai oleh energi yang sering disebut sebagai karma, ini muncul lagi ke permukaan. Karma-karma yang negatif ini cepat matang. Karma-karma yang positif juga cepat matang. Tapi ada tumpukan antrian yang akan dikirimkan ke alam semesta. Dan tumpukan antriannya lebih banyak yang negatif karena ada luberan dari energi negatif yang tadi di saat awal saya ceritakan. Inilah yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan ketika ini? Perbanyak relaksasi energi. Buat Sobat RTD, perbanyak relaksasi energi. Perbanyak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa lebih nyaman dalam menjalani setiap harinya. Bisa lebih enak dalam menjalani the dark night of the soul. Sering juga saat-saat ini disebut sebagai masa penyucian. Ya benar. Karma-karma yang negatif ini
banyak terkirimkan ke alam semesta. Dan karma-karma yang positif sebenarnya juga terkirimkan. Tapi antriannya ada antrian di situ. Mungkin bisa jadi antrian yang positif ini belum mendapatkan jatahnya untuk bisa terkirimkan ke alam semesta. Tapi nggak apa-apa, akan ada masanya ketika kita menuai lagi yang positif. Tapi bagi jiwa positif atau negatif, segala kejadian yang ada pada kehidupan ini sebenarnya adalah sebuah pembelajaran, sebuah proses untuk menuju kepada kebangkitan spiritual, untuk menuju kepada pencerahan spiritual. Buat yang belum mengalami pencerahan spiritual, berarti adalah sebuah proses yang mengingatkan kita kembali bahwa kita ini jiwa. Kita inilah yang sebenarnya memegang peranan, yang memegang kendali. Dan di dalam diri kita yang menghidupi jiwa kita sebenarnya adalah energi spiritual yang berasal dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Dan inilah yang menyebabkan jiwa kita bisa hidup. Dan ini juga yang menyebabkan kita bisa terhubung, terkoneksi. Kita bisa mengenali Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yang di dalam diri kita ini ada bagian percikan dari cahayanya yang maha luar biasa. Percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita ini, itu sudah luar biasa bagi kita. Karena di sana ada informasi, ada pelatihan, ada sumber segala hal yang kita butuhkan dalam hidup. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita percikan cahayanya, sepercik dari cahaya yang luar biasa. Kalau kita ingin terhubung kepada Tuhan yang maha luar biasa di sana, maka kita bisa menghubungi wakilnya yang ada dalam diri, sepercik cahayanya yang ada di dalam diri kita. Nah, ini dalam sebuah proses. Ini sedang dalam proses menuju kepada kebangkitan jiwa. Supaya jiwa kita memegang peranan lagi, memegang kendali lagi. Sehingga kesadaran logikanya ini pelan-pelan mulai berusaha dienyahkan. Atau ditaruh di tempatnya. Digunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini prosesnya. Kejadian-kejadian yang kita alami selama masa penyucian, selama masa Daka, Night of the Soul, itu adalah sebuah masa di mana kesadaran jiwa sedang mengambil alih. Dan ini perlu proses. Dalam prosesnya perlu terus kita didik diri kita untuk terbiasa lagi masuk pada kesadaran jiwa. Bagus kalau itu berada pada kesadaran jiwa tenang. Lebih bagus lagi bila itu berjalan lebih ke dalam lagi. Ketemu dengan diri sejati, lapisan jiwa suci, murni bijak. Kemudian masuk pada kesadaran spiritual, kesadaran cahaya Tuhan di dalam diri. Bagian yang sering juga disebut sebagai ruh atau spirit. Ini adalah prosesnya. Penyucian ini adalah prosesnya. Munculnya kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan di sekitar kita. Ini maknanya adalah logika kita sedang terguncang. Ada guncangan yang mengakibatkan timbunan-timbunan energi negatif meluber. Ini adalah sebuah masa peralihan di mana kita yang jiwa ini mengambil alih kendali sepenuhnya atas hidup kita. Tentunya dengan cara yang lebih baik. Jangan setelah munculnya kesadaran logika, kemudian kesadaran logika mulai ditepis, bergantinya ke kesadaran diri palsu. Ya paling tidak minimal pada kesadaran jiwa tenang. Sobat RTD yang rutin melakukan relaksasi energi, mestinya mulai bisa memantau, mengamati, melihat dirinya sendiri. Yang fokus pengamatannya itu adalah pada pikiran serta perasaan. Pelan-pelan akan mulai menyadari logikanya, perasaannya, diri palsunya. Kalau sudah sering mengamati, tiba-tiba juga proses pengamatannya itu seperti sebuah proses memberi tali kekang, memberikan tali kendali kepada bagian logika, perasaan, ataupun diri palsunya. Pelan-pelan proses tersebut akan terlewati. Konsisten dalam berlatih sehingga lebih sering masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kemudian istiqomah atau konsisten juga terus-menerus berada pada kesadaran jiwa tenang.
Orang bilang tawakal, berada pada kesadaran jiwa tenang, sehingga pertolongan dari Tuhan itu mulai muncul. Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yuk dicoba yuk, kita lewati masa dark night of the soul, masa kegelapan jiwa ini. Karena selanjutnya kita akan masuk pada masa kejayaan jiwa. Itu hal yang sangat luar biasa menyenangkan. Tapi tentunya itu jauh berbeda dibandingkan dengan masa kejayaan logika. Misalnya saja, belum dapat apa-apa kok sudah tenang. Padahal sebelumnya kalau kita sudah sukses, minimal sudah punya tabungan, minimal sudah makan enak sekarang dan seminggu ke depan mungkin kita bisa tenang. Kalau anak istri kita sudah tercukupi, baru kita bisa tenang. Lah ini belum ngapa-ngapain sudah tenang. Nah ini perlunya proses pembelajaran hari demi hari, waktu demi waktu. Sehingga hal-hal yang sifatnya kejiwaan bisa mengambil peranan. Hal-hal yang sifatnya duniawi, logis, ini mulai pelan-pelan bisa ditaruh di tempatnya lagi. Akhirnya ada azan, Allahu Akbar, saatnya masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri. Gitu aja sharing saya kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Nonton video yang ada di RTD Channel terus ya. Dan jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.